gaji baru turun seminggu lalu. Tapi sekarang, saldo tinggal 100.000 dan kamu masih harus pura-pura semangat ngantor, senyum ke rekan kerja, padahal di dalam kepala cuma mikirin gimana caranya bertahan sampai akhir bulan. Rasanya hidup kayak siklus yang enggak ada ujung. Kerja, bayar tagihan, habis, ulang lagi. Lalu tanpa sadar kamu mulai membandingkan. Orang lain gaji 10 juta rupiah bisa KPR rumah gua, 3 juta rupiah aja rasanya cuma numpang lewat. Tapi, benarkah kamu harus tunggu gaji besar dulu untuk bisa tenang? Atau, jangan-jangan selama ini kamu tertipu cara pandang soal uang? Karena hari ini, kita akan bahas sesuatu yang mungkin enggak pernah kamu diajarkan. Gimana caranya membangun pondasi kemerdekaan finansial bahkan dari gaji 3 juta rupiah? Tanpa motivasi kosong, tanpa jargon MML. Tapi pendekatan yang bisa kamu praktikkan hari ini juga. 1. Gaji bukan masalahnya, tapi cara pandangmu. Kita diajarin percaya, gaji besar berlaku hidup lebih tenang. Tapi kenyataannya, banyak orang bergaji besar tetap hidup dari utang ke utang. Sementara ada yang cuma gajian 3 juta rupiah, tapi bisa tidur nyenyak karena dia tahu cara ngatur uang. Artinya, tenang itu bukan soal angka, tapi soal kendali. Masalah kita bukan cuma penghasilan kecil, tapi dunia yang konsumtif. Setiap hari, kamu diserbu iklan, diskon, perbandingan gaya hidup. Dan tanpa sadar, uang kamu langsung lari ke cicilan, langganan, nongkrong, jajan, bensin, dan hilang. Padahal uang itu netral. Kamu yang kasih arah. Kalau semua langsung habis buat konsumsi, berapapun gaji kamu, kamu akan selalu merasa kurang. Dan inilah jebakan paling berbahaya, mentalitas kekurangan. Yang bikin kamu berpikir, ngapain nabung? Toh, gaji gua kecil. Padahal justru karena kecil, kamu harus lebih cermat. Bukan nunggu punya lebih, tapi mulai dengan yang ada. 2. Gaji diri sendiri dulu, bukan orang lain. Begitu gajian, siapa yang kamu bayar dulu? Kos-kosan, cicilan, transfer keluarga, jajan akhir pekan. Semua itu penting. Tapi sayangnya, kamu lupa satu hal. Menggaji dirimu sendiri. Bukan sisa, tapi di awal. Sisihkan minimal 10% langsung saat gaji masuk, walaupun cuma 100.000 rupiah. Itu bukan tabungan buat nanti belanja. Itu adalah ongkos untuk kebebasan kamu nanti. Kenapa orang gagal nyisihin uang? Karena mereka pakai cara salah. Nanti kalau ada sisa gua nabung. Masalahnya, nggak akan pernah ada sisa. Otak kamu akan menyesuaikan gaya hidup dengan jumlah uang yang ada. Jadi triknya, perlakukan nabung seperti kewajiban, bukan pilihan. Kamu nggak harus langsung punya dana darurat, tapi kamu harus punya kebiasaan kecil yang dilatih terus-menerus. Disiplin dari gaji 3 juta rupiah akan jadi pondasi kuat saat nanti kamu dapat 10 juta rupiah, 20 juta rupiah, bahkan lebih. 3. Gaji kecil, ubah. Jadi aset, bukan beban. Sekarang kita masuk bagian paling penting. Gimana caranya bikin gaji kecil bekerja untuk kamu? Pertama, jangan habiskan semua buat konsumsi. Contoh, 50.000 rupiah buat nongkrong sapu yado habis dalam 2 jam. Tapi 50.000 rupiah dipakai beli barang dan dijual online. Bisa balik 2 kali lipat. Artinya, kamu enggak butuh modal besar, kamu butuh arah. Kedua, aset enggak harus selalu properti atau saham mahal. Di era sekarang, aset bisa berupa jasa, jualan, desain, nulis, bahkan jadi reseller online. Gaji 3 juta rupiah bisa disisihkan 10-15% untuk mulai. Kecil, tapi realistis. Ketiga, prosesnya pelan, tapi efeknya jangka panjang. Kamu enggak akan lihat hasil dalam seminggu. Tapi dalam setahun, kamu bukan cuma kerja untuk uang. Kamu sudah mulai membangun penghasilan baru. 4. Uang kecil, tapi punya arah, itu senjata. Ini prinsip paling sering diremehkan. Uang yang enggak diarahkan, pasti hilang. Maka tugasmu adalah kasih arah. Setiap rupiah yang kamu kendalikan, jadi langkah kecil menuju arah baru. Uang kecil yang sadar akan selalu lebih kuat daripada gaji besar yang liar. Penutup. Bukan soal nominal, tapi soal pilihan. Kalau kamu nonton sampai sini, aku tahu kamu bukan orang biasa. Kamu mungkin lelah, bingung, bahkan frustrasi dengan keadaan. Tapi kamu masih bertahan, masih mau belajar. Dan itu lebih mahal daripada uang. Kemerdekaan finansial itu bukan tujuan jauh di depan. Itu adalah keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Jadi sekarang pertanyaannya, kamu mau mulai sekarang atau tunggu sampai uangmu habis dan tetap enggak kemana-mana? Kalau video ini kasih kamu sudut pandang baru, bantu channel ini terus bertumbuh. Klik like, subscribe, dan komentar di bawah.
Apa hal paling berat yang kamu hadapi saat hidup dengan gaji kecil? Siapa tahu cerita kamu bisa bantu orang lain yang sedang berjuang. Karena di sini, kita bukan cuma belajar uang, kita belajar jadi manusia yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih merdeka.